Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang simulasi dengan operasi sistem dinamik. Nama anggota, saya sendiri Firdio Gariswana dengan NPM 2018 1021 5232, dan rekan saya sebagai editor Muhammad Fariza Hafiz. Sebelumnya mohon maaf Pak untuk Muhammad Fariza Hafiz, dikarenakan ia ada urusan, jadi untuk Muhammad Fariza Hafiz itu saya alihkan ke bagian editing agar semuanya berjalan dengan lancar seperti itu Pak, sebagaimana mestinya bekerja kelompok Pak. Jadi di sini saya akan memoderatori sampai akhir saja. Oke, kita lanjut ke definisi. Oke, ini ada sejarah operasi sistem dinamik. Sistem dinamik merupakan suatu metode pemodelan yang diperkenalkan oleh J. Forrester pada tahun 1950-an dan dikembangkan di Massachusetts Institute of Technology of America. Sesuai dengan namanya, penggunaan metode ini erat berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang sistem dinamis yang kompleks, yaitu pola-pola tingkah laku yang dibangkitkan oleh sistem itu dengan bertambahnya waktu. Oleh karena itulah, model-model dinamika sistem diklasifikasikan ke dalam model matematik kausal atau teori sama dengan like. Sistem dinamik merupakan sebuah metodologi dan teknik pemodelan matematika untuk membingkai, memahami, dan mendiskusikan masalah yang kompleks. Awalnya dikembangkan pada tahun 1950 untuk membantu manajer perusahaan meningkatkan pemahaman mereka tentang proses-proses industri. Sistem dinamis saat ini digunakan di seluruh sektor publik dan swasta untuk perancangan dan analisa kebijakan. Oke, kita ke slide selanjutnya. Di sini ada definisi sistem dinamik. Sistem dinamik adalah suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, memodelkan, dan mensimulasikan suatu sistem yang dinamik atau dari waktu ke waktu kurang lebih. Di dalam sistem dinamik diajarkan bagaimana berpikir secara sistem, artinya adalah dalam menyelesaikan suatu masalah tidak dilihat pada satu pokok bagian saja, tetapi dilihat semua pengaruhnya terhadap semua yang berhubungan dengan masalah tersebut. Oke, kita ke slide selanjutnya. Strategi, struktur, dan hubungan dalam model. Ciri-ciri sistem dinamis yaitu mencakup lintasan waktu dan sebuah mekanisme waktu atau clock mechanism menggerakkan waktu sehingga variabel status berubah saat waktu berubah. Suatu model sistem dinamis dibentuk karena adanya hubungan sebab akibat atau kausal yang memengaruhi struktur di dalamnya, baik secara langsung antar dua struktur maupun akibat dari berbagai hubungan yang terjadi pada sejumlah struktur hingga membentuk umpan balik atau causal loop. Struktur umpan balik ini merupakan blok pembentuk model yang diungkapkan melalui lingkaran-lingkaran hubungan sebab atau akibat dari variabel-variabel yang melingkar secara tertutup. Oke, kawan-kawan, kita ke slide selanjutnya. Ada dua macam hubungan-hubungan sebab akibat positif dan hubungan sebab akibat negatif. Di sini ada dua macam umpan balik, yaitu umpan balik positif atau ground dan umpan balik negatif atau goal seeking. Bisa dilihat seperti di gambar. Potential adapters, adoption rate, dan adopters. Kemudian di dalam lingkaran itu sebelah kiri ada market saturation, di kanan ada word of mouth. Oke, kita ke slide selanjutnya. Tujuan sistem dinamik yakni mengatasi permasalahan manajemen yang umum seperti fluktuasi, inventory, ketidakstabilan tenaga kerja, penurunan pangsa pasar suatu perusahaan, dan lain-lain. Sebagai pendukung keputusan dalam merancang kebijakan-kebijakan yang efektif. Kemudian yang terakhir itu untuk mengetahui perilaku sistem nyata yang kompleks. Oke, sampai di sini teman-teman mungkin sudah memahami apa yang saya jelaskan. Oke, nanti mungkin kalau belum paham bisa dijabrikan ke saya saja. Saya akan menjelaskan secara detail dan lebih spesifik. Kalau misalkan teman-teman belum paham, oke. Kita ke slide selanjutnya. Karakteristik sistem dinamik. Menggunakan model simulasi dalam menyelesaikan suatu masalah.
Bentuk model diformulasikan secara matematis. Perhitungan simulasi dilakukan secara bertahap dengan interval waktu 1 tahun. Bentuk bangun model dapat berubah diagram alir. Dan yang terakhir, sistem dinamik mempunyai struktur tertentu yang terdiri dari sejumlah loop-loop feedback yang saling berinteraksi dan masing-masing loop memiliki satu atau lebih level. Jadi masing-masing loop itu memiliki satu atau lebih level, dan seperti itulah kurang lebih. Oke, kita ke slide selanjutnya kawan-kawan. Kemudian langkah penggunaan sistem dinamik. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Kedua, tentukan faktor-faktor yang dominan terhadap permasalahan. Ketiga, menelusuri terbentuknya loop atau causal loop seperti yang tadi, umpan baliknya ya, dan interaksi antara loop satu dengan yang lainnya. Kemudian melakukan perhitungan simulasinya, menentukan validitas dari model yang dibuat, menerapkan kebijaksanaan tertentu, dan melakukan modifikasi terhadap model, melakukan simulasi berikutnya dengan model yang mengalami perubahan, dan yang terakhir itu kita harus menarik kesimpulannya. Oke, seperti itu langkah penggunaan sistem dinamik. Kemudian kita ke slide selanjutnya, ini ada penggunaannya. Tadi ada langkah, ada penggunaannya. Jadi kalau langkah itu tata caranya, penggunaan itu cara menggunakannya seperti apa. Oke, di sini akan saya jelaskan. Yang pertama, menganalisis sistem ekonomi. Yang kedua, menganalisis sistem perencanaan bisnis. Yang ketiga, menganalisis sistem biologis. Keempat, menganalisis sistem lingkungan. Yang kelima, menganalisis sistem kesehatan. Yang keenam, menganalisis sistem-sistem sosial lainnya. Oke, kita ke slide berikutnya, kawan-kawan. Dan ini dia tepatnya slide terakhir ya. Dari semua yang tadi saya jelaskan tentang operasi sistem dinamik, di sini adalah kalau bagi teman-teman yang ingin mencari softwarenya itu, di sini ada PowerSim, FanSim, Stella, dan Dynamo. Oke kawan-kawan, sekian presentasi dari kelompok 4, kelompok kami. Kurang lebihnya kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan, dan mohon maaf sekali lagi untuk teman saya Muhammad Farid Hafiz tidak bisa berpartisipasi karena ia sedang mengurus surat pemakaman dari kedua orang tuanya yang meninggal beberapa minggu yang lalu. Jadi untuk itu mohon dimaklumi sekali lagi Pak, karena ia juga berpartisipasi dalam bidang editing. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.